Shalom kepada jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan kesaksian ini. Hari ini saya memilih untuk berkongsi tentang kesaksian hidup saya secara pribadi, bertujuan untuk mendorong ramai orang di luar sana dan memperingati kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan saya. Nah, pagi ini sebelum saya berkongsi tentang kesaksian hidup saya, ingin saya bacakan dua ayat daripada Mazmur 118 ayat yang ke-17 dan ke-18 sebagai dasar kepada perkongsian kita pada pagi ini. Saya akan membacakannya untuk kita. Mazmur 118 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17, aku tidak akan mati. Aku hidup dan mengistiharkan hasil kerja Tuhan. Ayat yang ke-18, Tuhan telah menghukum aku dengan berat, tetapi Dia tidak membiarkan aku mati. Saya juga punya kisah silam yang banyak orang tidak tahu. Cuma orang yang berdekatan dengan saya yang tahu betapa dahsyatnya kisah silam saya. Nah, saya pernah terlibat di dalam gangsterisme. Saya pernah terlibat di dalam sindiket pelacuran, sindiket penjualan dan pengambilan dadah, sindiket penyelundupan arak dan rokok, sindiket judi haram. Saya juga pernah menjaga banyak kelab malam di wilayah Persekutuan Labuan, begitu juga di Miri, Sarawak. Nah, saya menjadi sangat liar sehingga saya menjauh daripada Tuhan dan menganggap Tuhan itu sebagai mitos. Saya hidup menyenangkan keinginan daging. Saya merasakan bahwa diri saya yang paling benar, paling penting, dan yang paling hebat. Sehingga saya memalukan keluarga dengan apa yang saya lakukan. Tidak kurang juga gelaran yang telah diberikan orang kepada saya. Dan ada 3 gelaran yang seingat saya pernah dilabelkan ke atas diri saya. Yang pertama adalah The Lost Lamb, domba yang hilang. Yang kedua, saya digambarkan sebagai si hati hitam, the black heart. Dan yang ketiga, saya digambarkan juga sebagai anak yang derhaka. Saya akan jelaskan mengapa 3 gelaran ini diberikan oleh orang luar untuk menggambarkan siapa diri saya. Yang pertama sekali, the lost lamb ataupun domba yang hilang. Untuk pengetahuan kalian yang sedang menonton, saya anak seorang hamba Tuhan. Bapa saya seorang reverend, malah dia juga adalah seorang pendiri gereja. Dia sangat dikenali di masyarakat kami di sini. Dan saya juga telah dididik dengan didikan agama yang sangat baik. Namun sampai pada satu tahap saya sesat. Saya mulai mementingkan keinginan diri dan hawa nafsu. Sehingga saya mulai menjauh daripada Tuhan, tidak beribadah lagi, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak lagi berdoa, dan pernah ada waktu saya mencabar Tuhan. Saya dibuai oleh nikmat duniawi, sehingga saya menganggap bahwa Tuhan itu tidak wujud dan Tuhan itu hanyalah untuk orang miskin atau orang yang telah hilang harapan. Saya sangat egois. Dan yang kedua, saya digambarkan sebagai the black heart kerana saya pada satu ketika dulu punya rasa tidak takut dengan apa saja. Nah, saya tidak ada belas kasihan. Saya akan menghadapi atau berdepan dengan orang yang melanggar jalan saya.
Dan hal itu saya boleh settle dengan cara bagus atau cara jahat, jikalau kamu faham maksud saya. Dan saya tidak memperdulikan perasaan orang lain. Yang paling benar pada waktu itu adalah diri saya sendiri. Yang paling penting pada waktu itu adalah diri saya sendiri. Yang saya utamakan adalah pikiran saya dan hati serta kehendak saya sendiri. Maka itu sebabnya mengapa ramai orang memanggil saya sebagai si hati hitam atau the black heart. Dan yang ketiga yaitu anak derhaka. Sudah pasti sebagai anak hamba Tuhan, orang tua saya mengharapkan saya menjadi contoh kepada orang lain di luar sana. Dan untuk pengetahuan kamu, saya adalah yang paling sulung di dalam keluarga kami. Saya ada 2 orang adik-beradik. Dan sudah pasti orang tua saya mengharapkan saya menjadi role model kepada 2 orang adik-beradik saya itu. Namun saya telah mengecewakan mereka dan saya menunjukkan ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga ditiru atau diikuti oleh adik-beradik saya. Jikalau ada orang yang harus dipersalahkan, sayalah orangnya itu. Karena saya menjadi contoh yang tidak baik pada adik-beradik saya satu ketika itu. Nah, nama saya sangat dikenali oleh ramai orang. Dan orang tahu betapa liarnya saya satu ketika dahulu dan tidak keterlaluan jika saya mengatakan bahwa mungkin saya adalah anak hamba Tuhan yang paling bermasalah yang pernah diketahui. Mungkin. Tapi bukan kebanggaan saya mengatakan itu. Yang ingin saya tekankan di sini, yang ingin saya ceritakan di sini adalah kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Nah, pada hari jadi saya yang ke-32, saya sedang menyambut ulang tahun itu di sebuah pub. Dihadiri oleh teman-teman terapat dan kenalan-kenalan. Di atas meja itu ada arak, ada perempuan, ada dada. Tetapi pada malam itu saya tidak ada mood untuk menikmati semuanya itu. Sehingga pada sekitar jam 2 atau 3 pagi saya mau pulang. Dan pada malam itu saya tidak merasakan untuk membawa sesiapa pulang mengikuti saya. Dan ketika saya dalam perjalanan pulang, saya terlibat dalam kemalangan. Dan kemalangan itu sungguh tragik sekali, di mana kereta saya hancur dan saya cedera parah karena kereta saya berlipat atau berpusing, sehingga ia berhenti betul-betul di hadapan sebuah kolam di dalam taman bulatan di Bandar Miri. Daripada jalan raya saya accident, kereta bergolek masuk ke dalam taman bulatan, berhenti di depan kolam di atas tar di mana orang sedang berjoging. Pada waktu itu saya merasakan diri sangat hopeless, kata orang putih. Segala kekuatan saya, kesombongan saya pada satu ketika dulu hancur pada saat itu. Saya menjadi tidak berdaya. Lalu saya memanggil satu nama yang sangat jarang saya panggil. Dan saya hanya mengucapkan 2 perkataan saja. Yaitu, Yesus, tolong. Jawaban kepada permintaan saya itu dijawab dengan pantas sekali. Karena orang pertama yang sampai di tempat kejadian lebih kurang sekitar jam 3 pagi adalah orang yang mengenali saya, yang mengenali keluarga saya, dan dia juga yang bertindak menghubungi pihak polis, pihak ambulan, dan pihak bomba untuk datang ke tempat kejadian. Dan selepas sampai di hospital, apabila saya dimasukkan ke dalam MRI machine untuk cek bahagian dalaman tubuh saya, puji Tuhan,
tidak ada kecederaan serius. Jadi saya mulai bertanya, mengapakah Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan sampah masyarakat seperti saya? Mengapa saya diberikan peluang kedua? Mau apa dia daripada saya? Itu persoalan yang saya pikirkan dan renungkan selepas kejadian insiden itu. Malah otak ini berpikir, ada ramai lagi hamba Tuhan yang sakit kanser, yang leukemia. Ada ramai lagi orang Kristen yang ada di hospital sana, yang baik hidup mereka, berdoa setiap hari, mohon peluang yang kedua daripada Tuhan. Tetapi kenapa dia memilih orang seperti saya yang dibenci masyarakat, yang membawa masalah kepada orang tua, yang menjadi contoh tidak baik kepada orang luar sana? Mengapa? Jadi selepas insiden kecelakaan itu, hati saya tergerak untuk mengenali Yesus dengan lebih dalam. Hati saya tergerak untuk bertobat. Dengar baik perkataan ini. Hati saya tergerak untuk bertobat dan mengenali Yesus dengan lebih dalam. Dan setelah beberapa waktu saya mendengar panggilan Tuhan, dan saya ingin ke sekolah teologi. Puji Tuhan, sesuai kehendaknya jalan telah dibuka sehingga saya dapat masuk ke sebuah teologi, dapat masuk ke sebuah teologi di Negeri Sembilan dan menghabiskan ijazah sarjana muda saya. Dan akhirnya saya menyambung pengajian saya ke peringkat master, dan puji Tuhan saya hampir menyelesaikannya. Dan baru kini saya faham apa sebabnya Tuhan menyelamatkan saya, membentuk saya, dan akan mengutus saya. Saya percaya Tuhan kita lebih tahu tentang segalanya, di mana akal pikiran kita kadang-kadang tidak mengerti rencananya. Tetapi apapun sebabnya Tuhan memanggil saya, itu semua untuk kemuliaan namanya. Dan saya sendiri siap untuk melayani my new master. And his name is Jesus Christ.